Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, instrumentasi, akan menjelaskan tentang kalibrasi spektrofotometer. Kelompok kami beranggotakan: yang pertama, Nurul Rahmah, NIM 46, yang kedua, Nur Aisyah Octavia Ningrum, NIM 52, yang ketiga, Davin Argi Ivanda, NIM 59, yang keempat, Ikamatul Wasila, NIM 62. Pengertian kalibrasi. Kalibrasi menurut ISO atau IEC Guide dan Vocabulary of International Metrology (FIM) adalah serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh instrumen ukur atau sistem pengukuran, atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur, dengan nilai-nilai yang sudah diketahui yang berkaitan dari besaran yang diukur dalam kondisi. Spektrofotometri UV-Vis merupakan salah satu metode instrumen yang paling sering diterapkan dalam analisis kimia untuk mendeteksi senyawa padat atau cair berdasarkan absorbansi foton. Agar sampel dapat menyerap foton pada daerah UV-Vis, panjang gelombang foton 200 nm sampai 800 nm, biasanya sampel harus diperlakukan atau direvitalisasi, misalnya penambahan reagen dalam pembentukan garam kompleks dan lain sebagainya. Prosedur kalibrasi spektrofotometer. Yang pertama dilakukan dengan larutan blanko berisi pelarut murni yang digunakan dalam sampel dengan kuvet yang sama. Yang kedua, setiap perubahan panjang gelombang diusahakan dilakukan proses kalibrasi. Yang ketiga, proses kalibrasi pada pengukuran dalam waktu yang lama untuk satu macam panjang gelombang dilakukan secara periodik selang waktu per 30 menit. Prosedur akurasi panjang gelombang. Langkah-langkah kalibrasi akurasi panjang gelombang menggunakan holmium glass berlaku untuk larutan holmium oksida dan didimium glass. Secara umum mengikuti langkah berikut atau sesuai dengan buku petunjuk pada instrumen. 1. Sebaiknya instrumen dinyalakan paling tidak selama 30-60 menit agar peralatan elektronik dan sumber cahaya telah stabil untuk melakukan pengukuran. 2. Atur rentan scanning atau pemindaian panjang gelombang, misalnya dari 240 nm sampai 650 nm, ketika menggunakan filter holmium glass atau tergantung pada acuan yang akan digunakan. 3. Sebisa mungkin atur ukuran slide agar mendapatkan nilai SPW sesuai sertifikat. 4. Atau gunakan ukuran slide terkecil untuk mendapatkan nilai SPW terkecil dan gunakan kecepatan pemindaian yang rendah. 5. Selain itu, perlu diperhatikan jarak pemindaian, panjang gelombang, interval, step, agar tidak lebih besar dari nilai SPW yang digunakan. 6. Melakukan perulangan pengukuran minimal 5 kali atau lebih untuk menjamin tingkat presisi. Penunjukan panjang gelombang yang dihitung dari nilai standar deviasi. Prosedur akurasi absorban. Berdasarkan hukum berabsorbasi akan berbanding lurus dengan konsentrasi. Karena B atau L harganya 1 cm dapat diabaikan dan E merupakan suatu tetapan. Artinya konsentrasi makin tinggi maka absorbansi yang dihasilkan makin tinggi. Begitupun sebaliknya, konsentrasi makin rendah absorbansi yang dihasilkan makin rendah. Hubungan antara absorbansi terhadap konsentrasi akan linear A ke C apabila nilai absorbansi larutan antara 0,2 sampai 0,8. 0,2 kurang dari sama dengan A lebih besar sama dengan 0,8 atau sering disebut sebagai daerah berlaku hukum Amber-Beer. Jika absorbansi yang diperlukan lebih besar, maka hubungan absorbansi tidak linear lagi. Pengukuran sinar Starlight dengan menggunakan larutan NaL 10%. Pilih menu fotometri pada instrumen, set panjang gelombang 220 nm dengan belangko pelarut. Pembacaan 10 kali perulangan menggunakan larutan KCl 1,2%. Pilih menu fotometri pada instrumen, set panjang gelombang 198 nm dengan belangko pelarut. Pembacaan 10 kali perulangan.
Alasan dilakukan kalibrasi spektrofotometer, yaitu kalibrasi menentukan perbedaan deviasi antara pembacaan alat ukur dengan bahan ukur sebagai standar dengan taksiran nilai benar. Tujuan kalibrasi spektrofotometer adalah untuk mengetahui nilai perbedaan dari pembacaan alat dengan membandingkan nilai standar sehingga dapat menjamin data yang benar dan valid. Manfaat pelaksanaan kalibrasi spektrofotometer yaitu untuk mengetahui nilai perbedaan dari pembacaan alat dengan membandingkan nilai standar sehingga dapat menjamin data yang benar dan valid. Manfaat lain dari kalibrasi ini yaitu agar alat spektrofotometer dapat digunakan dengan baik, menghasilkan data yang handal dan valid dan awet untuk mengetahui letak kesalahan atau kerusakan secara dini sehingga dapat diperbaiki sebelum alat mengalami kerusakan berat sesuai persyaratan ISO atau IEC 17025 klausal 5.5. Durasi pelaksanaan kalibrasi spektrofotometer. Sebenarnya penentuan waktu untuk mengkalibrasi tergantung pada perusahaan itu sendiri, karena instrumen atau alat ukur yang dimiliki menjadi tanggung jawab itu sendiri. Perusahaan minta saran dari laboratorium yang sudah terkualifikasi mengenai waktu yang tepat untuk mengkalibrasi instrumen dan alat ukur. Penentuan waktu kalibrasi sebenarnya bisa diperkirakan seperti mengganti oli kendaraan. Misalkan alat ukur harus dikalibrasi saat mencapai 400 jam penggunaan atau setahun sekali dari masa pemakaian. Biaya dan resiko terkait alat pengukur yang tidak dikalibrasi bisa jauh lebih tinggi daripada biaya pada alat ukur yang terkalibrasi. Oleh karena itu, disarankan bahwa alat ukur tersebut dikalibrasi secara teratur oleh perusahaan yang memiliki reputasi baik. Terima kasih.